Apakah Anda sering tidur miring, telentang, atau mungkin tengkurap? Hati-hati, ternyata ada posisi tidur tertentu yang bisa meningkatkan risiko stroke secara mendadak pada usia lanjut. Jangan sampai terlambat tahu, karena bisa berakibat fatal. Yuk, kita bahas tuntas agar tidur Anda semakin aman dan kesehatan tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya para orang tua dan lansia tercinta di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lansia yang bisa menyelamatkan hidup kita semua. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia, sama pentingnya dengan makan dan minum. Bagi anak muda, mungkin tidur hanya dianggap sebagai waktu istirahat biasa. Namun bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia lanjut, tidur bukan sekadar melepas lelah, tetapi juga proses pemulihan tubuh yang sangat vital. Saat kita tidur, tubuh bekerja diam-diam untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, menyeimbangkan hormon, dan menjaga aliran darah tetap lancar. Bahkan, otak kita memanfaatkan waktu tidur untuk membersihkan diri, membuang racun yang menumpuk sepanjang hari. Jadi, bisa dibayangkan betapa pentingnya tidur yang benar bagi kesehatan kita. Namun sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa posisi tidur ternyata memegang peranan besar dalam kesehatan. Posisi tidur yang salah bisa menekan organ tertentu, menghambat peredaran darah, bahkan memicu gangguan serius pada jantung dan otak. Mengapa hal ini lebih berbahaya pada lansia? Seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah mulai berkurang. Aliran darah tidak lagi sebaik saat muda, dan risiko penyumbatan atau pembekuan darah meningkat. Tekanan darah pun lebih mudah naik turun. Jika posisi tidur membuat aliran darah semakin terhambat, kondisi ini bisa menjadi bom waktu yang memicu stroke mendadak di malam hari. Bayangkan, kita tidur dalam keadaan sehat, tapi saat bangun bisa mengalami kelemahan separuh badan, sulit bicara, atau bahkan tidak bangun sama sekali. Hal ini bukan cerita menakut-nakuti, tapi kenyataan medis yang banyak terjadi, terutama pada orang tua dengan riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes. Karena itu, memahami posisi tidur yang aman adalah kunci penting untuk menjaga kesehatan lansia. Dengan posisi yang tepat, pernapasan lebih lega, jantung bekerja lebih ringan, aliran darah ke otak tetap lancar, dan risiko stroke bisa ditekan. Tidur yang benar juga membuat kita bangun dengan tubuh lebih segar, tidak mudah pusing, dan sendi terasa lebih ringan. Mulai sekarang, jangan pernah anggap remeh posisi tidur. Apa yang tampak sederhana bisa jadi penentu antara tidur sehat atau tidur yang berisiko. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami betapa pentingnya posisi tidur, sekarang mari kita bahas posisi tidur yang ternyata bisa berbahaya, terutama bagi kesehatan lansia. Banyak orang tidak sadar, posisi tidur yang dianggap nyaman justru bisa menekan organ vital dan mengganggu peredaran darah. Salah satu posisi yang paling berisiko adalah tidur tengkurap. Mengapa berbahaya? Karena ketika kita tidur tengkurap, dada tertekan ke kasur sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dengan maksimal. Akibatnya, pernapasan menjadi lebih sempit dan oksigen yang masuk ke tubuh berkurang. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki masalah pernapasan seperti asma, paru-paru lemah, atau jantung bermasalah, kondisi ini bisa memperburuk keadaan. Tidak hanya itu, tidur tengkurap membuat leher tertekuk ke samping dalam waktu lama. Tekukan ini bisa menekan pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga aliran darah menjadi kurang lancar. Bayangkan, otak yang seharusnya menerima suplai darah penuh justru mendapat pasokan yang terbatas. Inilah yang dapat memicu gejala seperti pusing, nyeri leher, hingga risiko stroke mendadak di malam hari. Selain tengkurap, posisi tidur miring tanpa berpindah posisi dalam waktu lama juga berisiko. Misalnya, tidur miring ke kanan terus-menerus. Hal ini bisa menyebabkan tekanan berlebih pada jantung, apalagi jika ada masalah dengan tekanan darah tinggi. Sementara itu, tidur miring ke kiri terlalu lama bisa menekan organ hati dan lambung, terutama jika habis makan malam. Bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi, posisi tidur yang salah semakin berbahaya. Mengapa? Karena kondisi darah yang lebih kental mudah sekali membentuk gumpalan.
Saat tubuh ditekan dalam posisi tertentu, aliran darah melambat dan risiko penyumbatan meningkat. Gumpalan inilah yang bisa terbawa ke otak, lalu menyebabkan stroke mendadak. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kasus orang tidur sehat, lalu bangun dalam keadaan lumpuh sebelah atau tidak bisa bicara? Banyak kasus seperti ini terjadi diam-diam saat tidur. Jadi, meskipun tidur terasa nyenyak, kalau posisi tubuh tidak benar, risikonya bisa fatal. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah menggunakan bantal terlalu tinggi. Bagi sebagian orang, bantal tinggi terasa nyaman karena kepala lebih terangkat. Namun sebenarnya, posisi ini membuat leher menekuk terlalu tajam. Akibatnya, suplai darah ke otak berkurang, leher terasa kaku, bahkan bisa memicu sakit kepala saat bangun tidur. Maka dari itu, penting sekali bagi lansia untuk mengenali posisi tidur mana yang harus dihindari. Jangan sampai tidur yang seharusnya membawa kesegaran justru berakhir dengan masalah kesehatan serius. Tidur tengkurap, tidur miring terlalu lama pada satu sisi, dan tidur dengan bantal tinggi adalah 3 kesalahan utama yang sebaiknya segera diperbaiki. Setelah kita membahas posisi tidur yang berbahaya, sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih menenangkan, yaitu posisi tidur yang justru aman dan menyehatkan bagi lansia. Posisi tidur yang benar bukan hanya membuat tidur lebih nyenyak, tapi juga melindungi otak, jantung, dan pembuluh darah dari risiko gangguan serius. Tangan menunjuk kanan pertama, tidur telentang dengan bantal rendah. Posisi telentang adalah salah satu posisi tidur terbaik, asalkan bantal yang digunakan tidak terlalu tinggi. Dengan posisi ini, tubuh berada dalam keadaan netral, kepala, leher, dan tulang belakang sejajar, sehingga pernapasan lebih lega dan aliran darah ke otak tidak terhambat. Bagi lansia yang sering mengeluh sakit punggung atau leher kaku, posisi telentang dengan bantal tipis bisa sangat membantu mengurangi keluhan. Agar lebih nyaman, letakkan bantal kecil atau gulungan handuk di bawah lutut. Ini akan membuat punggung bawah lebih rileks dan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Tangan menunjuk kanan kedua, tidur miring ke kiri. Banyak penelitian medis menunjukkan bahwa tidur miring ke kiri memiliki banyak manfaat, terutama bagi kesehatan jantung dan peredaran darah. Posisi ini membantu memudahkan aliran darah kembali ke jantung, membuat paru-paru lebih lega, serta membantu kerja sistem pencernaan. Tidur miring ke kiri juga disarankan untuk lansia yang memiliki masalah lambung atau refluks asam, karena posisi ini membantu mencegah naiknya asam lambung ke kerongkongan. Agar semakin nyaman, letakkan bantal di antara lutut untuk mengurangi tekanan pada pinggul dan menjaga tulang belakang tetap lurus. Tangan menunjuk kanan ketiga, gunakan bantal tambahan sebagai penopang. Bagi lansia, bantal bukan hanya untuk kepala. Bantal kecil bisa diletakkan di bawah pinggang, lutut, atau di samping tubuh untuk memberikan kenyamanan tambahan. Penopang ini membantu tubuh tetap berada di posisi sehat sepanjang malam, mengurangi risiko berguling ke posisi tengkurap yang berbahaya. Tangan menunjuk kanan keempat. Perhatikan tinggi kasur dan kualitas bantal. Kasur yang terlalu keras bisa membuat tubuh cepat pegal, sementara kasur yang terlalu empuk bisa membuat tulang belakang melengkung tidak alami. Pilih kasur yang menopang tubuh dengan baik, tidak tenggelam, tapi juga tidak keras seperti papan. Bantal sebaiknya tipis, tapi cukup menopang leher agar sejajar dengan tulang belakang. Bantal ortopedi bisa menjadi pilihan bagus bagi lansia yang sering mengeluh sakit leher atau nyeri bahu. Dengan posisi tidur yang benar, tubuh lansia akan lebih rileks, jantung bekerja lebih ringan, dan peredaran darah tetap lancar. Tidur nyenyak di malam hari juga membantu daya ingat lebih terjaga, suasana hati lebih stabil, dan energi lebih baik saat bangun pagi. Bapak Ibu, ingatlah, tidur bukan sekadar melepas lelah. Tidur adalah proses penyembuhan alami yang diberikan Tuhan untuk tubuh kita. Maka, jangan sia-siakan kesempatan ini dengan posisi yang salah. Mari biasakan tidur dengan cara yang benar, agar kita bisa terhindar dari risiko stroke mendadak, dan tetap sehat hingga usia panjang. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu posisi tidur mana yang berbahaya dan mana yang baik. Namun ternyata, posisi tidur saja belum cukup. Ada banyak kebiasaan kecil sebelum tidur yang sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur dan kesehatan, terutama bagi lansia. Mari kita bahas satu persatu agar tidur kita semakin nyenyak, aman, dan jauh dari risiko stroke mendadak. Tangan menunjuk kanan pertama, atur pola makan sebelum tidur. Banyak lansia masih terbiasa makan malam terlalu larut.
Padahal, makan terlalu malam bisa membuat pencernaan bekerja keras saat tubuh seharusnya istirahat. Akibatnya, perut terasa penuh, tidur jadi gelisah, dan tekanan darah bisa naik. Sebaiknya, makan malam dilakukan minimal 2-3 jam sebelum tidur. Pilih makanan ringan, rendah garam, dan tidak berlemak tinggi agar peredaran darah tetap lancar. Tangan menunjuk kanan kedua, perhatikan asupan cairan. Minum air putih yang cukup sangat penting, terutama bagi lansia. Saat tubuh kekurangan cairan, darah bisa menjadi lebih kental, sehingga risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat. Namun, jangan minum terlalu banyak menjelang tidur, karena bisa membuat Bapak Ibu sering terbangun untuk ke kamar mandi. Minumlah secukupnya, misalnya setengah gelas, untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Tangan menunjuk kanan ketiga, ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman. Tidur akan lebih nyenyak jika kamar tenang, sejuk, dan pencahayaan redup. Hindari suara bising atau lampu terang yang bisa mengganggu. Gunakan kasur dan bantal yang sesuai dengan tubuh, serta pastikan kamar memiliki sirkulasi udara yang baik. Banyak lansia merasa sulit tidur karena kamar terlalu panas atau terlalu dingin, jadi atur suhu ruangan agar tetap nyaman. Tangan menunjuk kanan keempat, lakukan peregangan ringan. Sebelum tidur, lakukan gerakan sederhana seperti menggerakkan tangan, kaki, atau leher perlahan. Peregangan membantu otot lebih rileks, melancarkan peredaran darah, dan membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat. Jangan lupa, hindari olahraga berat menjelang tidur, karena justru bisa membuat jantung berdebar dan sulit tidur. Tangan menunjuk kanan kelima, hindari stres dan pikiran berat. Seringkali lansia sulit tidur karena terlalu banyak pikiran. Kekhawatiran tentang anak, cucu, atau masalah sehari-hari membuat otak terus aktif. Cobalah tenangkan diri sebelum tidur dengan membaca doa, zikir, atau mendengarkan musik lembut. Hati yang tenang akan membuat tidur lebih cepat dan berkualitas. Tangan menunjuk kanan keenam, biasakan tidur dengan jadwal teratur. Tubuh memiliki jam biologis atau ritme alami. Jika kita tidur di jam yang sama setiap malam, tubuh akan terbiasa dan lebih mudah terlelap. Jangan biasakan tidur terlalu larut malam, karena bisa membuat tubuh kurang istirahat dan memperburuk kesehatan jantung serta otak. Tangan menunjuk kanan ketujuh, hindari obat tidur tanpa anjuran dokter. Sebagian lansia menggunakan obat tidur agar bisa cepat lelap. Padahal, penggunaan obat tidur yang tidak tepat bisa menimbulkan ketergantungan dan berbahaya bagi organ tubuh. Jika memang sulit tidur, lebih baik konsultasikan ke dokter, atau coba terapi alami seperti minum susu hangat, teh herbal, atau aromaterapi lavender. Dengan menerapkan tips-tips ini, tidur Bapak Ibu bukan hanya lebih nyenyak, tapi juga lebih aman. Ingatlah, tidur yang sehat bisa memperpanjang umur, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga daya ingat, dan menurunkan risiko stroke mendadak. Jadi, mari kita mulai memperbaiki kebiasaan tidur sedikit demi sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas panjang lebar tentang posisi tidur. Mulai dari bahaya tidur tengkurap, resiko bantal terlalu tinggi, sampai posisi tidur yang aman seperti telentang dengan bantal tipis atau miring ke kiri dengan bantal di antara lutut. Kita juga sudah mempelajari berbagai tips tambahan agar tidur lebih aman dan berkualitas. Semua itu bukan sekadar teori, melainkan langkah nyata yang bisa membuat hidup lansia jauh lebih sehat. Tidur adalah bagian penting dari kehidupan. Hampir sepertiga hidup kita dihabiskan untuk tidur. Bayangkan, kalau selama bertahun-tahun kita tidur dengan posisi yang salah, tentu dampaknya akan menumpuk. Bukan hanya pegal-pegal atau nyeri sendi, tapi bisa berujung pada gangguan serius seperti stroke, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Namun, kabar baiknya adalah kita masih bisa memperbaikinya mulai sekarang. Usia bukan penghalang untuk berubah. Justru di usia lanjut, setiap langkah kecil menuju gaya hidup sehat akan terasa manfaatnya. Dengan tidur yang benar, tubuh menjadi lebih segar saat bangun, daya ingat lebih terjaga, dan resiko penyakit berkurang. Bapak Ibu, mari kita ingat bersama-sama. Jangan tidur tengkurap karena menekan dada dan menghambat pernafasan. Jangan gunakan bantal terlalu tinggi karena bisa menghambat aliran darah ke otak. Biasakan tidur telentang dengan bantal tipis atau miring ke kiri dengan bantal di antara lutut.
Terapkan kebiasaan sehat sebelum tidur, makan teratur, minum cukup, ciptakan suasana kamar nyaman, dan hindari stres. Ingatlah, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Stroke atau serangan jantung tidak datang dengan tanda-tanda besar. Seringkali ia datang diam-diam di saat kita sedang tidur. Karena itu, dengan memperhatikan posisi tidur, kita sesungguhnya sedang melindungi diri dari bahaya yang tidak terlihat. Saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum tidur. Selain membuat hati lebih tenang, doa juga membawa keyakinan bahwa tidur kita bukan sekadar istirahat, melainkan ibadah yang penuh berkah. Tidur dengan hati yang damai akan membuat kualitas istirahat jauh lebih baik. Bapak Ibu, semoga informasi ini bisa menjadi pengingat sekaligus penyemangat. Jangan merasa terlambat untuk memperbaiki kebiasaan. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk menjaga kesehatan. Mari kita mulai malam ini dengan posisi tidur yang benar, agar esok pagi kita bangun dengan tubuh lebih segar, hati lebih bahagia, dan kesehatan lebih terjaga. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah selalu melindungi Bapak Ibu semua, memberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada sahabat, kerabat, atau keluarga lain agar lebih banyak lansia yang terbantu dan terhindar dari resiko stroke mendadak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.